Oke guys, di video pembelajaran bahasa Rusia kali ini saya akan mengajarkan Anda tentang bukva ya, alfabet bahasa Rusia. Ini adalah pelajaran paling dasar jika kalian ingin mempelajari bahasa Rusia dan mudah-mudahan fasih. Paling tidak bisa mengerti kalau dan bisa menjawab jika ditanya orang dan bisa mengekspresikan eh, pendapat atau bisa ngobrol kata-kata dasar bersama orang Rusia, bisa bertanya, bisa menjawab dan sebagainya. Mulanya itu ya alfabet. Tapi kalau kalian speaking dan listening, itu tentunya nggak perlu alfabet. Kalau itu hanya perlu dilatih saja. Kalau membaca dan menulis, pastinya kalian butuh alfabet nih. Sedangkan kalau kalian kuliah di Rusia, pastinya kalian harus butuh alfabet Rusia yaitu untuk membaca dan menulis dalam bahasa Rusia tentunya. Oke, sekarang kita langsung mulai aja. Alfabet Rusia itu tuh ada 33 ya. Kalau alfabet bahasa Indonesia itu kan bahasa Latin ada 26 ya. Kita kan mengikuti struktur alfabet bahasa Latin ya. Itu ada 26 ya. Tapi di Rusia itu ada 33. Apa saja itu? Ayo mari kita bahas langsung. A. Oke, jadi A itu dalam alfabet Rusia dibaca seperti A dalam bahasa Indonesia. A, misalkan anjing, atau misalkan anak, Anton. A-nya tuh persis seperti A huruf bahasa Indonesia ya, mudahnya seperti itu bahasa Rusia. Bener-bener persis. Dan pelafalannya itu juga nggak ada aksen-aksen. Mungkin ada aksen Rusia dikit, tapi bener-bener persis seperti bahasa Indonesia. Oke, B, B itu juga sama seperti bahasa Indonesia. Budi misalkan. B, buah. Itu misalkan beli. Itu kan sama persis B-nya itu dalam bahasa Rusia. V. Nah, kalau V ini tapi agak sedikit beda ya. Kalau V di Indonesia itu kan V. Bacanya V, misalkan Vas. Atau misalkan nama orang, Valeria. Tapi dalam bahasa Rusia, Valeria. Agak V. Agak lebih keluar bunyi. V. V itu kan agak ditutup mulutnya. V. Maksudnya nggak terlalu keluar bunyi. V. V. Dibuka mulut. Valeria. Tuh velociped. Dibuka mulutnya pas ngomong V ini. Bukan V. V dalam bahasa Indonesia kan V. Vas. Tapi kalau jadi bahasa Indonesia, bahasa Rusia, vas. Vas, vas. Beda kan? Nah, terus A, B, V, G. G itu sama seperti bahasa Indonesia, persis. G, gajah, atau misalkan gedung. Tapi kadang G ini nih, menariknya, sebenarnya sih kalau kalian masih di level awal, ya nggak apa-apa diomongin, di spill di sini. Jadi G itu tuh kadang huruf H, huruf serapan kata bahasa Inggris H itu sering sering banget diubah jadi G dalam bahasa Rusia. Nggak tahu sebenarnya sih nggak terdengar sama ya, tapi mereka demen aja mengubah kata H menjadi G, sering banget. Karena mereka nggak punya huruf H dalam bahasa Rusia. Misalkan eh humanitar nih, humanitar. Itu kan bahasa serapan Inggris. Jadi gumanitar. Terus hal lagi misalkan nama orang, Herman. Jadi apa bahasa Rusia? Jadi German. Itu sampai sekarang tuh masih sering banget H itu diubah jadi G. Sebenarnya ada huruf yang mirip H. Tapi kan H, KH. Nggak terlalu mirip, jadi mereka lebih suka ganti pakai G aja. Oke, terus D. D itu sama persis seperti bahasa Indonesia. D, misalkan J sih bahasa Rusia. Atau kalau dalam bahasa Indonesia misalkan dinding atau dua gitu. Sama persis D-nya dalam bahasa Rusia. Jela. Meskipun kadang pakai gitu, pakai agak penekanan bahasa Rusia, tapi nanti pokoknya pronunciation di sini tuh kalian belajar
pengucapan dulu di sini. Intonasi atau pronunciation seperti orang Rusia nanti itu bisa dipelajari lagi lebih lanjut. Sekarang belajar cara membacanya dulu. Nah, terus Y itu seperti huruf E, seperti huruf E, tapi itu Y bacanya. Semua huruf menarik ya di bahasa Rusia itu semua huruf vokal tanpa ditulis di depannya ada Y, dia selalu otomatis pakai Y. Oke? I mean not every vocal ya. Bukan semua huruf vokal. Dia semua huruf vokal punya koresponnya, yaitu yang memakai Y semua. Misalkan A B huruf vokal apa aja? A I U E O kan. Nah, dia punya korespondennya ya I A I U E O ya I U Ye Yo. Dia punya korespondennya. Jadi huruf vokalnya dia ada 10 hitung-hitung. Nah, jadi misalkan kalau dalam bahasa Rusia itu Y itu Yedit. Yedit artinya pergi atau Yehat. Terus contoh lainnya lagi Jest. Jest. Jadi ada dua arti ya, makan atau ada artinya. Kalau korespondennya dalam bahasa Indonesia itu Y itu bukan seperti Y bahasa huruf Indonesia Y doang ya. Y di sini tuh Y plus E, bukan Y doang. Jadi nggak bisa disamakan dengan Y yang dalam bahasa Indonesia ya. Jadi contohnya dalam bahasa Indonesia saya nggak bisa cari contoh yang Y juga ya. Soalnya ini YE loh, bukan Y seperti bahasa Indonesia doang. Ada E-nya. Misalkan bahasa Rusia lagi contohnya nama Yekaterina misalkan. Yekaterina. Itu E depannya, tapi dibacanya Y. Bukan E dalam bahasa Indonesia ya. Jadi Y ini agak tricky nih. Tulisnya kayak huruf E bahasa Indonesia tapi bacanya YE. Y. Oke. Balik lagi ke yo. Itu E ada titik dua di atasnya. Yo. Yo sama seperti bahasa Indonesia. Yo misalkan. Yo ngomong gitu. Sama persis seperti pronunciation dalam bahasa Indonesia. Terus ada lagi je. Je. Kalau je ini udah mulai khusus nih. Itu Rusia. Kalau di counterpartnya di Indonesia gabungan Z sama H. Meskipun terdengarnya seperti je. Misalkan di Indonesia nggak ada sih kata ini, eh, huruf ini. Jadi coba untuk mengingat aja. Ada yang bener-bener emang khusus, tapi beberapa doang. Banyak banget yang mirip sama bahasa Indonesia kok. Kalian nggak perlu takut. Belajar bahasa Rusia itu susah? Enggak. Sebenarnya enggak. Kalian selama ada kemauan pasti bisa belajar bahasa Rusia, oke? Je, misalkan dalam kata jarka, panas, misalkan panas nih. Atau женщина, perempuan. Женщина itu perempuan yang udah di atas 30 lah, udah dewasa banget. Z itu jadi huruf di Rusia ya. Doang di counterpart di Indonesia nggak ada. Habis Z kita masuk ke Z. Z ini sebenarnya Z. Tulisannya kayak hampir mirip angka 3 ya. Z. Ya ini Z seperti di bahasa Indonesia Z. Misalkan apa? Zoo. Zoo itu bahasa Inggris sih. Zebra. Ya sama Z. Tapi Y-nya itu gara-gara disambung Y jadi nggak terlalu mirip bahasa Rusia. Kalau Y-nya bahasa Rusia kan zebra. Tapi Z-nya itu ya sama. Kalau ditambahin kata konsonan, ditambahin huruf vokal bahasa Rusia aja jadi agak beda bunyinya. Tapi Z-nya itu persis bahasa Rusia. Terus I, eh, tulisannya kayak N terbalik. Kayak N terbalik. Itu I. I-nya juga sama persis seperti bahasa Indonesia. Misalkan Indonesia. Indonesia. Ya sama persis. I-nya itu tuh sama persis seperti ketika kita melafalkan kata Indonesia. Oke? Terus ada I kratki. Kenapa sih kratki? Kratki itu pendek. Sama penulisannya seperti N terbalik, tapi ditambahin di atasnya itu seperti kolon ya. Jadi itu I. Itu biasa di huruf belakang dari kata sifat bahasa Rusia. Itu nggak pernah jadi huruf awal. Mungkin ada satu pengecualian, tapi jarang banget. Mungkin satu dari berapa kata.
Terus ada lagi K, ada lagi K. Nah, penulisannya ini udah sama persis kayak bahasa Indonesia. Terus cara bacanya juga sama, Kak. Misalkan kangguru atau kelas atau kepala itu sama persis sama bahasa Indonesia. Jadi kita langsung agak cepet aja. K, L. L tulisannya beda seperti ini tulisannya. Seperti yang kalian bisa lihat di abjad itu L. Misalkan eh, lempar atau loncat gitu sama L-nya itu. Seperti pronunciation bahasa Indonesia. L, M. M itu sama juga tulisannya sama persis lagi seperti bahasa Indonesia. M. Misalkan megah atau membuat, melakukan gitu. M-nya sama persis. Terus N. N itu tulisannya seperti H ya, seperti H kapital H, seperti huruf besar H, tapi itu dibaca N. Nah, N itu juga pronunciation-nya sama, tapi penulisannya aja yang beda. N, misalkan nonton gitu, atau misalkan nengok gitu. Sama persis seperti bahasa Indonesia. Terus O, O juga udah tulisannya sama, O. Terus cara baca juga sama persis seperti bahasa Indonesia, O. Misalkan otak atau orang, sama persis pokoknya. P, P juga sama persis, tapi tulisannya aja P seperti ini ya, seperti kalian bisa lihat ya. Ya, abjad itu. Abjad di alfabet yang saya tunjukin di sini. P. Tulisannya doang yang beda dari huruf kita, bahasa Indonesia, tapi bacanya sama persis. P. Tanpa aksen, tanpa apa. Misalkan perang atau eh, Prancis negara misalkan atau pulau. Sama persis itu. Terus R, huruf R. Nah, lucunya ini huruf R ini tuh kayak huruf P, sama persis. Jadi kalian kalau lihat huruf P itu R sebenarnya dalam bahasa Rusia dibacanya. Misalkan Rusia. Sama persis bacanya seperti bahasa Indonesia juga ini. Cuma tulisan aja yang kadang mungkin mengecoh ya bagi yang baru belajar. Seperti P tulisannya, tapi dibacanya R jangan lupa. Misalkan Rusia atau roda, revolusi. Itu sama bacanya sama seperti ketika kita membaca kata bahasa Indonesia dengan huruf R. Terus S. Nah, S ini juga lucu nih. Dia seperti huruf C dong. Seperti huruf C. Tapi itu S sebenarnya. Kalian jangan baca C, itu S. Di bahasa Rusia itu nggak ada huruf C. Jadi mereka S. S itu seperti C, tapi cara bacanya sama persis seperti bahasa Rusia. Misalkan sekolah gitu. Ya sama seperti di kata bahasa Indonesia itu sekolah. Kalau bahasa Rusia misalkan solnce, matahari. Sama kan? Atau misalkan eh skitka, diskon misalkan. Atau sini, warna biru, biru tua, sorry. Nah, sekarang T. T itu juga sama seperti bahasa Indonesia bacanya. T. Dan tulisannya pun juga sama. Tapi ini huruf cetaknya ya. Kalau huruf kursifnya, tulisan tangan, itu beda lagi. Nanti saya akan bahas di video lain ya. Misalkan, apa huruf T? Teks, misalkan. Sama persis sama bahasa Rusia. Topi, misalkan. Sama persis pengejaannya ya. Misalkan bahasa Rusia, tieplo, hangat gitu. Cieplo. T-nya itu di ejanya sama. Atau misalkan tijelo. Tijelo itu susah atau berat gitu. Oke. U sekarang. Nah, U ini juga lucu nih. Bentuknya kayak Y. Bentuknya kayak Y, tapi itu U sebenarnya bacanya. Cuma bentuknya aja yang bikin membingungkan, tapi cara bacanya itu sama persis seperti bahasa Indonesia. Ya U, misalkan apa? U dalam bahasa Indonesia. Ulangan. Nah, kalau dalam bahasa Rusia misalkan ulitsa. Ya sama kan? Nah, terus F. F ini agak lucu nih, dia lingkaran terus di tengahnya ada garis. F ini mirip eh, mungkin mirip letter Yunani ya. Ini F ini
tulisannya doang yang agak aneh, tapi kalian jangan takut, sama persis seperti bahasa Indonesia juga. Misalkan Fanta atau Ferrari itu sama seperti bahasa Rusia. Bahasa Rusia F misalkan flag, flag itu artinya bendera. Ya sama kan? F juga pronunciationnya. H. Nah, H ini nih yang agak aneh. Ini nggak ada di kata Indonesia. Jadi kalau kalian mau buat counterpartnya dalam bahasa Indonesia ditulisnya seperti KH. KH jadi satu. Terus kalian H harus ngomongnya agak dikasih aksen dikit H. Misalkan dalam bahasa Rusia ходит, berjalan ya. Ходит atau misalkan kimia. Aneh juga sih sebenarnya kan dia ada huruf K ya. Kalau kita kan kimia. Kenapa dia lebih milih huruf K yang mendekati H? Itu bisa H, itu bisa K. Kimia. Ini unik juga sih. Nah, tapi itulah contohnya. Kimia atau yang artinya ya kimia, mata pelajaran kimia. Atau ходит, berjalan. Oke? Terus se. Ini juga nggak ada di Indonesia. TS. Se. Misalkan dalam kata bahasa Rusia, sweat. Sweat itu artinya warna. Jangan ketukar sama sweat yang pakai S ya. Makanya kalian harus benar-benar bisa pronunciation ini. Sweat. Sweat. TS. Kalau sweat tanpa T depannya SVET doang, itu artinya cahaya, beda lagi. Kalau TSVET itu sweat baru warna artinya. Oke? Atau misalkan siplionak itu artinya ayam. Siplionak misalkan. Ayam artinya. Untuk dimakan maksud ayam untuk yang dimakan ya. Oke? Terus huruf C. Itu juga nggak ada di Indonesia. Bentuknya hampir mirip angka 4 ya. Tapi itu dia angka 4 kan lurus. Ini dia agak setengah lingkaran. C. Misalkan eh dalam kata Celaviek. Celaviek itu orang artinya. Celaviek. C. Jadi kalau dalam counterpartnya dalam bahasa Indonesia CH. Soalnya nggak ada kata satu huruf yang bisa mewakili kata ini seperti dalam bahasa Rusia itu. Jadi C. C. Misalkan Chechenski Republik. Itu kan C. Atau misalkan banyak sih katanya. Terus kita punya lagi she ini juga nggak ada di bahasa Indonesia. She bentuknya kayak W tapi dia garisnya lurus semua. She misalkan champion itu jenis jamur di Rusia ya. Sering ditambahin di topping gitu sebagai topping pizza atau apa. Terus she misalkan di kata Champanskoe itu minuman ini ya alkohol di negara Eropa banyak sekali terkenal dan lumayan mahal itu harganya. Terus ada lagi sha. Sha itu sama seperti she tadi cuma bedanya dia ditambahin buntut dikit samping kanannya. Sha. Misalkan apa sih sha? Misalkan shedri. Shedri itu tuh generous. Kita orang dermawan. Shedri. Jadi S H I Y Sha. Kayak sha, bacanya sha doang. Oke, terus ada lagi Tewardiznak. Tewardiznak itu artinya apa? Heart sign, heart sign. Jadi membuat dia selalu ada di belakang ya atau di tengah lah. Jadi itu membuat kata terakhir tuh menjadi agak terdengar maksudnya kasar tuh dalam konteks tuh agak terdengar berat katanya gitu. Lain halnya dengan Miyakiznak, soft sign, jadi membuat belakangnya tuh seperti halus, seperti hampir nggak kebaca gitu. Nah, Miyakiznak ini sering banget dipakai di glagol atau kata kerja. Jadi belakangnya kata kerja itu hampir selalu. Terus ada U. U itu seperti I juga. Jadi dia ada tiga macam I. I, I keratki atau I pendek. Terus U ini dia kayak I tapi U. U. Agak susah di main.
bahasa Indonesia. Ada seperti O-nya juga. Kita kayak mau ngomong O tapi I gitu. Kalau dalam jadi kata depan sih ini nggak pernah. Misalkan paling, misalkan seperti dalam kata T, T, we, kamu atau Anda gitu. T, we, atau misalkan eh witty, keluar misalkan. Dia sering dipakai sebagai preposisi juga. Terus ada lagi huruf E, sama persis seperti bahasa Indonesia ini. Kita kembali lagi ke huruf gampang ya. Yang tadi kan sulit-sulit tuh. Nah, sekarang gampang lagi. E. E itu seperti huruf angka 3 juga, tapi dia ya seperti ini. Gambar ya, seperti abjad ini. E. Misalkan dalam bahasa Inggris, Eureka. Seperti ketika kamu menemukan jawaban dari suatu soal. Tapi lebih mirip ini sih. Misalkan dalam bahasa Indonesia, elang. Burung elang misalkan. Ya sama. Dia ejaannya juga E. Gitu. Atau misalkan Eduardo. Nama orang misalkan. Itu juga sama persis, E. Itu juga sama persis, E bacanya. Oke? Terus ada lagi, kalau bahasa Rusia itu, misalkan Hermitage. Hermitage itu nama suatu museum yang ada di Saint Petersburg ya. Itu besar dan terkenal. Banyak koleksi buku lengkap di situ. Terus ada lagi U. U itu seperti bahasa Inggris you ya mungkin ya. Tapi bahasa Indonesia YU. Jadi mirip hurufnya mirip huruf Korea ya kalau saya lihat. Jadi lingkaran terus ada garis dua lagi menyambung. Jadi seperti bahasa Indonesia YU. Counterpartnya harus dua kata. Kalau di Rusia kan satu U. Satu bentuk di Rusia, di Indonesianya counterpartnya harus dua kata Y sama U. U. Misalkan apa? Yuk. Y, YUG. Itu artinya selatan. Atau kalau dalam bahasa Indonesia kan yuk itu kan kayak mengajak ya. YUK. Kalau ini dalam bahasa Rusia yuknya YUG. Misalkan yuk. Itu artinya selatan. Kalau Yuzhny itu artinya selatan tapi kata sifat. Yuzhny Korea, Korea Selatan misalkan. Atau misalkan humor. Jadi humor gitu. Ini juga aneh nih, hanya kok dihapus jadi humor jadi humor gitu kalau bahasa Rusia. Tapi ya itu, balik lagi ke itu kan bahasa bahasa Rusia ya, bahasa Sirilik. Jadi beda seperti dari bahasa kita. Kita harus mampu menerima logikanya bahasa mereka kalau kita ingin mempelajari suatu bahasa. Terus ada lagi yang terakhir nih. Kita tuh udah mencapai yang terakhir nih. Ada ya. Ya itu ya YA. Nah ini gampang banget. Itu seperti huruf R terbalik tapi. Huruf R terbalik. Bacanya juga gampang banget. Seperti ya dalam bahasa Indonesia. Iya misalkan. Iya, iya. Atau kan tidak. Ini iya. Misalkan iya. Iya sendiri aja berdiri sendiri udah punya arti. Artinya saya. Iya. Misalkan ya, vrach. Saya adalah dokter gitu. Atau ya blok. Ya blaka. Itu apel. Oke, sampai situ aja video kali ini. Kalian sekarang sudah bisa membaca abjad Rusia ya. Di video berikutnya, saya akan membedah gramatik, anatomi gramatik Rusia. Anatomi gramatik Rusia secara komprehensif. Jadi kalian tahu di level ini kalian perlu belajar apa, di level ini. Di bahasa Rusia itu gramatik ada apa aja sih sebenarnya gitu. Yang perlu kalian pahami dalam bahasa Rusia sampai kalian bisa memiliki level berkomunikasi lah dengan orang Rusia dan mengerti omongan mereka. Oke, sampai sini aja video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua.